Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan. Saya sedikit saja, saya cuma mau mengatakan kalau Nabi Isa itu turun ke bumi sekali lagi bukan untuk menjadi nabi. Bukan. Jadi tidak bisa dikatakan dia nabi terakhir. Oke, baik. Sebentar, ini menarik ini. Ketika nanti Isa datang ke dunia, dia bukan datang sebagai nabi. Iya. Berarti dia udah pensiun jadi nabi besok waktu datang. Bingung lagi kan? Bukan pensiun, jangan bahas. Tenang. Dulu sebentar Mama Bilal, tenang Mama Bilal ya, tenang. Saya hostnya biar saya atur ya. Tadi kamu mengatakan bahwa Isa datang bukan sebagai nabi. Artinya dia sudah pensiun menjadi nabi, setuju? Tidak ada kata pensiun, tapi dia itu datang. Ngerti definisi nabi? Nabi itu apa nabi? Nabi itu berasal dari bahasa Ibrani. Kalau laki-laki dia navi, kalau perempuan dia naviyah. Artinya apa? Artinya pelihat. Dia melihat sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia menyampaikan apa yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, kata nabi itu diambil oleh Al-Quran menjadi nabi. Nah, kalau kita tanya Ustadz, nabi itu berasal dari... Tenang, biar saya jelaskan. Kalau kata Pak Ustadz, nabi itu katanya berasal dari bahasa Arab. Katanya dari kata an-naba, yang artinya dari tempat tinggi. Enggak nyambung. Nah, makanya nabi itu sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani. Nah, sekarang kita fokus dulu nih. Kamu mengatakan bahwasanya Isa tidak datang sebagai nabi nanti di akhir zaman. Lalu berarti kesimpulannya dia sudah pensiun karena dia tadinya nabi loh. Betul kan? Dia tadinya nabi, lalu datang lagi dia bukan nabi lagi. Berarti dia sudah pensiun menjadi nabi. Setuju? Nggak setuju. Kalau orang terus gimana kesimpulannya ini? Tadinya nabi, sekarang bukan nabi, ya berarti pensiun lah. Gimana? Coba kamu jelaskan, coba, yuk. Kami orang Islam tidak bisa kau tipu-tipu kayak gitu. Kami dari kecil sudah diajarin, nggak bisa kau framing. Hanya orang Kristen yang akalnya mati yang percaya dengan kata-kata kau. Astaga, dia yang sebentar. Mama Bilal, dengarkan Mama Bilal, tenang ya, kita diskusi yang baik yuk ya. Cobalah kita bangun diskusi komunikasi yang baik. Jangan lari kemana-mana, jangan bilang Kristen begini, enggak, saya juga nggak bilang ke Islam begini, enggak, gini loh. Kamu kan bilang bahwasanya Isa nanti datang, dia tidak sebagai nabi lagi, setuju? Itu kan tadi yang kau bilang sama saya? Iya. Tadinya kan dia nabi yang menyampaikan wahyu. Sebagai nabi atau tidak? Tidak. Berarti dia sudah pensiun jadi nabi? Tidak. Ini gimana sini? Contoh. Sebentar ya, tenang. Tadinya Jokowi itu seorang presiden. Ya. 2 tahun yang silam dia presiden. Lalu dia datang lagi di 2027, bukan lagi seorang presiden. Artinya dia sudah pensiun. Dia sudah berhenti menjadi presiden. Setuju? Setuju. Oke, nah Isa tadinya dia tadinya seorang nabi. Sebelum Muhammad tuh dia nabi. Lalu dia datang lagi nanti 1500 tahun kemudian misalnya datang lagi. Dia datang bukan sebagai nabi lagi. Artinya dia udah pensiun jadi nabi. Setuju? Oke, biar saya kasih analoginya. Jangan presiden itu adalah punya masa waktu 10 tahun, sekian tahun, 5 tahun. Nah, sekarang kita ambil analoginya guru. Seorang guru, walaupun dia pensiun, sampai akhir hayatnya, apakah dia tidak guru lagi? Guru, baik.
Baik. Kalau dia guru, perhatikan. Kalau dia guru mengajar di sekolah, dia punya SK, ya, itu namanya dia pekerjaannya sudah ditetapkan tuh. Kamu jadi guru di sekolah ini begini. Ketika dia berhenti di situ, guru yang secara struktural dia berhenti. Karena dia sudah tidak ngajar lagi di sekolah. Oke? Tetapi kalau pengertian guru dalam pengertian dia ngajar terus, dia ngajar anaknya belajar, itu dia nggak berhenti. Ya, di sekolah dia sebagai guru berhenti, di rumah dia tidak berhenti. Nah, pertanyaan saya kepada kamu, Tetap guru. apa yang coba saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Bagi siapa dia tetap guru? Ya bagi orang yang diajarkan dia tetap guru nggak dia? Seperti Bagi Nabi orang yang Isa. diajarkan. Nah, Nabi Emangnya dia Isa ngajar dulu lagi? mengajarkan Emangnya dia ngajar lagi? Bani apa? Bani Israel. Tetap mengajar dia. Tetap mengajar dia. Dia berhenti menjadi guru. Kapan sekolah. ngajarnya? Misal dia guru ngaji. Kamu bilang dia guru guru ngaji. Ya kalau guru ngaji beda. Tergantung apakah dia masih ngajar ngaji. Dia masih ngajar ngaji nggak? Masih. Ya berarti belum pensiun. Berarti masih guru ngaji dia. Gimana? Berarti dia masih guru ngaji sampai detik ini. Kecuali dia berhenti ngajar ngaji, maka dia pensiun. Nah sekarang kembali ke Isa. Murid-muridnya bukankah murid-muridnya masih memanggil dia guru sampai akhir hayatnya? Walaupun dia tidak mengajar ngaji? Oke, jadi menurut kamu dia masih guru atau enggak? Masih guru karena orang memanggil dia apa? Guru. Baik. Sekarang saya tanya, Isa datang nanti sebagai nabi enggak? Dia tetap nabi. Tadi kau bilang bukan. Tadi kau bilang dia datang bukan sebagai nabi. Sekarang nabi, kadang-kadang nabi, kadang-kadang bukan. Iya, tadi saya bilang Gimana? tidak nabi ya. Iya, tapi dia itu masih bagi kami dia itu adalah gelar dia itu nabi, tapi dia masih nabi ya. Membawa ajaran. Oke, dia masih nabi berarti. Berarti masih nabi. Gelarnya. Oke, masih nabi. Baik. Gelarnya. Baik. Dia masih nabi. Perhatikan. Tahun 600 sekian, tahun 600 lah, Muhammad meninggal dunia. Oke? Sekarang sudah 1400 tahun berlalu. Nah, setelah 1400 tahun misalnya datang lagi nanti nabi. Namanya Isa. Ingat tadi kamu bilang nabi ya, masih nabi ya? Setuju? Iya, dia. Oke. Gelarnya. Berarti setelah Muhammad, sebentar. Berarti setelah Muhammad meninggal, apakah Allah masih mengutus lagi seorang nabi untuk datang ke dunia? Bukan mengutus sebagai membawa ajaran. Oke, kalau gitu siapa yang mengutus Isa? Siapa nanti yang mengutus Isa ke dunia? Allah. Berarti Allah diutus oleh Isa, setuju? Kau jangan framing. Framing sih gimana sih? Kok framing? Kan kau yang bilang dia tadi masih nabi, betul? Misal gini ya, analogis sekali lagi ya. Berat ini saudara-saudara. Bukan orang, kau aja yang bodoh. Gimana ini mencernanya? Dia adalah seorang nabi, katamu tadi. Masih nabi ya? Ya, oke. Diutus oleh Allah? Ya. Berarti setelah Muhammad meninggal, 1400 tahun setelah dia meninggal, Allah masih mengutus lagi seorang nabi. Setuju? Mengutus seorang nabi tapi tidak membawa ajaran. Oke, berarti mengutus seorang nabi. Setuju ya? Iya, seorang nabi. Oke, pertanyaan saya, berarti siapakah nabi yang terakhir diutus oleh Allah ke dunia ini? Allah mengutus nabi sampai 25. Ya, berarti siapa nabi yang terakhir diutus oleh Allah? Siapa nabi yang terakhir diutus oleh Allah? Nabi ke-24. Siapa namanya? Nabi ke-25. Nabi Isa. Oke, berarti siapa nabi yang Oke, berarti Isa adalah utusan yang terakhir, setuju? Framing. Kalau udah sampai sini memang berat.
Ya sudahlah ya, Mama Bilal. Mama Bilal, saya pesan sama kamu begini, Mama Bilal. Kata Muhammad nih, kata Muhammad. Wanita itu akalnya separuh saja, tinggal setengah. Ya, Betul? masih Setuju? mending daripada Oten. Oten tidak punya akal. Manusia dijadikan Tuhan. Nabi Isa turun ke bumi membawa ajaran untuk Bani Israel, bukan Manusia Bani babi. Israel tidak makan babi. Oke, baik. Kita ikuti dia. Kita ikuti. Tenang, kita ikuti. Oke. Apa di sini? Nabi Isa, tenang. Otak Nah, separuh daripada Oten. Isa Punya otak, tidak punya akal. baik, kita ikutin. Kata mereka Oten itu maksudnya orang Kristen, katanya tidak punya akal. Orang Islam kata mereka cerdas. Sementara coba kau lihat di sekeliling rumahmu, lihat semua jam dinding, ya, kau lihat itu HP-mu ini. Apakah itu bikinan orang kafir atau bikinan orang Islam? Coba. Terima kasih sudah bersusah payah menciptakannya. Kami hanya butuh duit untuk membelinya. Siapa yang lebih hebat? Mama Bilal, saya cuma mau bilang kamu begini. Kamu jangan mengatakan bahwa orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak punya akal. Buktinya alat-alat itu semua dibikin oleh orang-orang kafir. Orang Islam sanggupnya apa? Sanggupnya satu, malam Jumat sunnah Rasul. Iya kan? Betul tidak? Terus habis itu minum pipis unta di Arab Saudi. Setuju? Coba Tidak ada orang meminum. Sebutkan, tenang. Sebutkan sama saya satu saja peninggalan peradaban manusia yang dihasilkan oleh umatnya Muhammad. Sebutkan satu. Kalau ada saya lompat dari Monas. Satu. Sebutin. Satu aja. Apa peradaban Yesus turun ke muka bumi ini? Ya, tidur dulu sana. Tidur di bawah sana. Aduh. Aris Munandar. Silakan, Aris Munandar. Aris Munandar, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Ya, silakan Aris Munandar, nyalakan kamera Anda. Oke. Bang Aris Munandar, saya mau tanya dulu, Bang. Abang Muslim? Saya Muslim, Bang. Baru mau bergabung ke Kristen, Bang. Mau bergabung ke Kristen, maksudnya gimana nih, Bang? Gini, Bang. Saya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan ke Islam juga. Saya Islam, cuman bingung, Bang. Karena melihat siaran-siaran begini juga, yang benar tuh yang mana, yang salah yang mana sih? Ajaran yang betul yang mana, yang salah yang mana, Bang? Karena Abang sering nonton channel ini, akhirnya Abang sudah meragukan Islam dan berniat untuk meninggalkan agama Islam. Oke, apa buktinya supaya pengakuan itu bukan pengakuan bohong gitu? Bisakah Anda mengucapkan ayat-ayat Al-Quran atau doa sholat, doa makan apa untuk meyakinkan kami bahwa Anda memang benar-benar sesuai pengakuan Anda bahwa Anda Muslim? Coba. Bisa, Bang. Coba, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sah Muslim ya, Muslim. Walad dolin. Oke, apa arti walad dolin? Nah, itu yang saya kurang pahami, Pak. Ya, memang begitu, Bang. Sepanjang saya menerima diskusi ini antara Islam dan Kristen ini, 99,9% orang Muslim itu ketika mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, mereka nggak tahu itu apa. Yang tahu cuma diucap-ucapkan terus. Bahkan dikasih ayat, ya, ini nanti kamu baca 7 kali, lalu nanti disambung lagi dengan surat Al-Muluk 7 kali, begini baca, nanti dagangan lancar katanya.
Itu banyak yang seperti itu, Bang. Ya kan? Pergi ke kiai, Pak Kiai, ya. Ini Pak Kiai, kayaknya ada ini dagangan kurang lancar. Kamu baca ini ya, surat begini 17 kali. Lalu nanti setelah begini malam Rajab begini 17 kali. Nanti dagangan lancar ini. Ditanya apa dia juga nggak tahu. Betul. Nah, karena apa? Karena begini. Ada sebuah kebiasaan di dalam agama Islam. Ini kebiasaan yang salah. Apa kebiasaan salahnya? Mereka membuat Al-Quran itu menjadi sebuah mantra atau sebuah azimat. Mereka tidak memahami Al-Quran itu. Padahal di dalam Al-Quran itu, dibaca untuk dipahami. Di dalam surat Yusuf ayat yang kedua dikatakan, Inna anzalna Qur'an Arabian la'alakum taqilun. Kami turunkan Al-Quran ini kepadamu dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Tapi dibaca oleh orang Muslim, dihafal-hafalin tanpa memahaminya. Seperti yang barusan Abang tadi bacakan. Nah, ketika saya bilang begini, jangan marah. Ini harusnya membangun. Ini harusnya membuat kalian sadar. Begitu. Oke, lalu singkat cerita, sekarang gimana Bang? Mau keluar dari agama Islam, lalu pengen jadi Kristen atau bagaimana? Atau Anda cerita sendiri? Gimana ya Bang? Masih bimbang saya sebenarnya nih Bang. Jadi masih bimbang. Karena satu di Islam ini juga setiap dijumpain ustadz maupun apa itu Bang beda-beda kadang nih dia punya tuntunannya itu. Jadi kadang bingung juga. Nah, sedangkan saya mau ke Kristen ini juga, salah satu pendeta ini juga kadang-kadang juga penjelasannya juga beda-beda gitu loh Bang. Jadi makanya saya selama ikutin Edis TV ini, nah ini yang mana yang sebenarnya. Karena salat Edis TV ini masuk di akal lah. Selama Anda nonton lah channel-channel begitu, ada yang Islam, ada yang Kristen, yang kira-kira penjelasannya itu mantap, kena di hati itu siapa? Nah ini Edis TV ini yang baru saya benar-benar masuk di akal, benar-benar yang apa ya, inilah nyataannya seperti inilah gitu. Yang selama ini saya cari-cari gitu ya? Iya. Oke. Ya. Artinya mungkin saya tidak mau memaksakan Bang langsung seperti itu, karena sesuatu kalau dipaksa itu hasilnya pasti tidak baik. Jadi saran saya kepada Bang Aris Munandar, pelan-pelan saja nonton video-video saya. Penjelasan-penjelasan apa yang saya utarakan. Intinya pesan yang saya sampaikan begini. Saya ini sudah mempelajari Al-Quran dan juga Alkitab kurang lebih 13 tahun. Intinya, jantungnya itu adalah menjadi seorang Islam adalah membuat Muhammad mengatur hidupmu, menuntun hidupmu untuk menuju kepada sorga. Itu menjadi seorang Islam. Tetapi, bagaimana Muhammad memimpin seseorang menuju sorga? Bagaimana Muhammad menuntun orang kepada hidup yang kekal, sementara dia sendiri ada di kuburan? Kalau kata Tuhan Yesus, orang mati tidak akan mungkin bisa menuntun orang mati. Orang buta tidak akan bisa mungkin menuntun orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Kenapa saya katakan Muhammad buta untuk menuju kepada hidup? Karena dia ada di kuburan. Tidak mungkin orang di kuburan memimpin orang kepada hidup yang kekal. Nah, sebaliknya, menjadi Kristen adalah menjadikan Yesus sebagai pengaturmu, sebagai pemimpinmu, sebagai pembimbingmu untuk menuju surga. Nah, sekarang apakah Yesus pantas? Apakah Yesus sanggup untuk memimpin orang menuju kepada hidup yang kekal? Kita baca di dalam Injil, Yesus mengalahkan kematian. Nah, kebangkitan Yesus mengalahkan kematian itu menjadi satu validitas, menjadi satu stempel bahwasanya dialah satu-satunya yang layak untuk kita jadikan pemimpin, pengatur kita supaya kita menuju kepada hidup yang kekal. Begitu.
Tanpa kebangkitan Yesus, maka tidak ada hidup yang kekal. Semua cerita-cerita surga, hidup yang kekal, kehidupan setelah kematian, semuanya akan menjadi omong kosong dan hanya menjadi dongeng-dongeng belaka. Saya mengimani ada kehidupan setelah kematian karena Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kita semua sama seperti ayam, sama seperti nyamuk. Ah, mati udah selesai, nggak ada kehidupan yang akan datang tuh, nggak ada. Begitu. Seperti itu. Jadi itu Bang intinya yang saya pelajari. Dan karena kebangkitan Yesus itulah murid-murid berpencar kepada seluruh dunia untuk memberitakan itu. Kata Tuhan Yesus, apa yang kamu lihat nih? Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mulai sekarang pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka sebagai muridku. Seperti itu Bang. Jadi itu intinya, semoga Anda bisa merenungkan dan mendalami itu sendiri. Begitu Bang ya? Oke. Sama-sama Bang Aris Mendar. Selamat siang. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pada intinya nanti kalian akan menemukan hal yang sama juga yang saya temukan. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita kasih naik ada kaum Adam. Silakan kaum Adam. Kaum Adam. Iya. Selamat siang kaum Adam. Apa? Selamat siang Kapir. Kapir. Iya, selamat siang. Silakan, nyalakan kamera Anda. Saya itu memang kafir, Bang. Kafir kepada nabi-nabian, kafir kepada Tuhan-Tuhanan yang diciptakan oleh nabi-nabian. Ya, kafir kepada ajaran-ajaran yang tidak benar. Kafir kepada sebuah kedustaan. Silakan. Silakan, nyalakan kamera Anda. Kapir. Dia tidak berani menyalakan kamera. Kalian lihat kan? Seandainya dia benar, dia meyakini itu kebenaran, ayo kita berdebatkan, nyalakan kameramu, tunjukkan kebenaranmu, silakan. Berani? Kemana kamu mau menyembah si Kapir? Ya, tidur di bawah sana. Kalau takut ngapain? Kalau takut ngapain? Seandainya kamu yakin bahwa apa yang kau imani itu benar. Seandainya kau yakin bahwa yang kau percayai itu tidaklah kedustaan, bukanlah karang-karangan, bukanlah imajinasi hayalan manusia. Mari datang kemari. Kita perdebatkan biar ditonton sama semua orang. Ayo. Ya, untuk apa kita meyakini sebuah dongeng-dongeng? Untuk apa kita meyakini sebuah dogma-dogma yang gak jelas? Ayo. Silakan. Kita kasih naik ada Putra Bangkalan. Putra Bangkalan. Saya kalau dengar nama Bangkalan ini, saya ingat dengan film Wiro Sableng, Kiai dari Bangkalan. Ya silakan, Putra Bangkalan, silakan nyalakan kamera Bang. Langsung lari. Lagi pengen diajak main-main langsung lari. Ayo silakan. Nampaknya mereka ini sudah mulai ketakutan atau bagaimana nih? Mr. Tehreo. Oke. Tehreo
Teh Reo, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Teh Reo, silakan. Muslim ya Bang ya? Oke, Muslim. Silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi. Ini Indonesia Barat sudah jam 11. Indonesia Tengah udah jam 12. Jadi jamaah Idris TV yang di Indonesia Tengah mereka udah pada Jumatan ini. Ayo silakan Bang. Mr. Teh Reo. Bisa menyalakan kamera Bang? Bisa? Macet. Halo? Oke lah, baiklah.